pesan Pak Mul kepada saya, tolong Rio kasih tahu para alumni, saya ini akan ikhlas sekali kalau yang pegang ini alumni. Itu pesan Pak tahun 90 kepada saya. 52 tahun STP mengalami transformasi. Transformasi ini guna melahirkan tenaga kerja pariwisata untuk berkarya di dalam dan luar negeri. Di bawah kepemimpinan Mulyatno Sindudarmoko, Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan Trisakti terus memperbaharui dengan membuka jurusan baru Tour and Travel. Pak Mul sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Trisakti mengadakan rapat dengan direksi PT Perhotelan Banteng, yaitu yang sekarang menjadi Hotel Borobudur, ya. Nah, di dalam keputusan rapat tersebut, ya, Pak Mul diberikan tugas atau diberikan suatu persyaratan oleh PT Perhotelan Banteng baru, yaitu untuk mendirikan Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan Trisakti, ya, sebagai syarat untuk menggunakan ruang-ruang kampus ex Akademi Perhotelan Indonesia yang ada di sebelah kampus barat Universitas Trisakti atau kampus A Universitas Trisakti. Dimulailah kemudian kuliah-kuliah itu, yaitu pada tanggal 2 Juni bersamaan dengan pengangkatan Pak Mul sebagai Direktur Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan Trisakti. Saya bekerja APK dimulai pada tanggal 1 Mei 1999, yaitu awal dari pendaftaran calon mahasiswa angkatan pertama Akademi Perhotelan dan Kepariwisataan Trisakti. Jadi dari kampus A Trisakti ke Perumahan Perhotelan Banteng itu kita menggunakan jembatan gantung. Pada waktu itu fasilitas kita, ya, khususnya fasilitas akademik itu sangat minim sekali. Hanya punya ruang kuliah, tapi belum mempunyai ruang praktek, ya. Nah, dosen-dosennya pun, ya, tidak banyak yang bergelar akademik, tapi mereka adalah praktisi-praktisi di hotel. Pada tahun 70 kita melakukan pendaftaran lagi, ya. Nah, itu yang mendaftar cukup banyak. Yang tadinya 102 orang, pada tahun kedua itu jumlahnya meningkat menjadi 200 orang. Tahun 73 tadi saya ceritakan, kita ada perubahan sistem dan kurikulum. Ya, sistemnya kita menggunakan tidak lagi kurikulum in general, tapi kurikulum kita adalah kurikulum jurusan. Ya, dibagi beberapa jurusan, tadi saya sebutkan yaitu 5 jurusan, ya, jurusan front office, jurusan housekeeping, jurusan food and beverage, jurusan restoran dan kitchen, ya, kemudian jurusan accounting. Kemudian di sebelah gedung kita itu ada tanah kosong, dikasih universitas untuk bangun 2 lantai. Yaitu 1 lantai di atas untuk sekretariat, di bawah kita bikin baking school, pastry. Nah, masih tetap kita ruangan nggak cukup untuk praktek-praktek yang lain, kita masih tetap nebeng, ya, dengan fakultas yang lain. Tahun 83 lah Pak Mul itu merencanakan untuk pindah kampus. Saya cerita, nah Pak, berdua dia tuh, ya. Kemudian saya dikasih mobil tahun 83, minicab. Pak, mobil kamu, ya saya cari tanah berdua. Padahal Pak Mulyatno itu eselon 1 loh. Dekan Fakultas Ekonomi, Direktur Akademi Perhotelan Trisakti, Ketua BPLK di Departemen Keuangan, eselon 1.
ya dengar Jinsen setara, ya mencari tanah sama saya berdua. Pak Mul mengajak lagi saya, Ren kita lihat tanah di Bintaro, di Jalan IKPN itu. Ya kampus itu dekat, betul. Dari bandara pun sekarang dengan adanya tol yang baru ya, itu dekat. Itu jadi itu jadi tepat di situ. Dan harganya murah. Hanya 32.500 saya beli. Jadi 5.000 meter dikali 32.500 itu saya hitung cuma 162 juta 500. Pak Wari Mursito ini adalah seorang manajer pembangunan gedung-gedung di Wijaya Karya. PT Wijaya Karya. Ya. Nah, dia itu bersedia membangunkan kampus kita ya tanpa sepeser pun saya mengeluarkan uang. Jadi kampus itu sudah jadi, kemudian tahun 95 itu Pak 95 diresmikan oleh Pak Wardiman. Kalau kampus yang pertama diresmikan oleh Menteri Pariwisata ya, Pak Susilo Sudarman. Ya, kalau kampus ini yang kedua itu Perpustakaan itu ya, itu diresmikan oleh Pak Wardiman Joyonegoro. Tak hanya sampai di pembukaan jurusan baru, beragam peristiwa penting terjadi di era Akademi Pariwisata Trisakti. Penempatan kampus baru, perolehan status disamakan, dan gedung baru yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Susilo Sudarman tahun 1988 dan tahun 1997 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Joyonegoro. Jadi saya terdaftar sebagai angkatan kedua tahun 1970 di APK ya. Kalau saya tidak salah nomor mahasiswa saya 235-APK-70. Bahkan satu hal yang unik pada angkatan saya dan mungkin masih berlanjut sampai 2 angkatan berikutnya adalah kami kalau pindah ruangan baik dari universitas maupun ke AHM itu ada tangga penyeberangan yang melewati tembok pemisah antara kampus Universitas Trisakti dengan kampus Akademi Hukum Militer. Ada satu jembatan sendiri. Itu satu hal yang mungkin menjadi kenangan tersendiri bagi angkatan saya dan beberapa angkatan berikutnya. Kebetulan saya dipercaya atau mengemban tugas sebagai pimpinan itu sebetulnya saya mulai dari tidak lama setelah saya diangkat menjadi dosen tetap. Saya dipercaya menjadi terlebih dahulu ketua jurusan. Jadi saya menjadi ketua jurusan perhotelan. Kurang lebih 2 tahun, setelah itu saya dipromosikan lagi menjadi wakil direktur. Kurang lebih juga 2 tahun. Nah pada akhirnya saya dipercaya menjadi pimpinan atau direktur akademi. Nah jadi ada satu jenjang karir yang waktu itu saya alami yang tentu saja itu menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan di akademi itu. APK mendapatkan penghargaan dari pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pariwisata itu mendapatkan piala Adikarya Wisata tahun 1994. Yang berikutnya yang saya perjuangkan dengan tekun dengan berbagai kerjasama itu adalah pencapaian persyaratan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh pemerintah situ dikti waktu itu bahwa setiap dosen diploma 3 itu harus minimal berijazah sarjana atau strata 1. Ya selaku pengganti saya waktu itu adalah Ibu Maria Miharjo. Memang dalam hal ini bukan unsur alumni. Namun tadi saya singgung juga bahwa tidak berarti mengecilkan arti yang non alumni. Saya memberikan apresiasi kepada beliau. Apa yang sudah saya rencanakan, saya rintis walaupun baru sedikit untuk
merubah status akademi pariwisata menjadi sekolah tinggi, ini bisa beliau lanjutkan, kemudian terlaksana menjadi sebuah institusi berbentuk sekolah tinggi pariwisata. Guna menjaga kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, Akademi Pariwisata Trisakti melakukan penyempurnaan jenjang pendidikan, penambahan jurusan, inovasi dan kerjasama pendidikan di dalam dan luar negeri, juga peningkatan akreditasi program studi. Hingga tahun 2021, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti menjadi perguruan tinggi swasta pertama di Indonesia yang memiliki program studi S3 Pariwisata dan mendapatkan akreditasi perguruan tinggi dengan akreditasi unggul.